Error in persona, sebuah kata yang sering kita dengar dalam istilah hukum. Dalam hal ini, kita akan membahas terkait dengan error in persona dalam perkara pidana. Secara sederhana, error in persona itu sendiri adalah merupakan salah sasaran, salah objek, dan sebagainya. Namun, dalam hal menentukan error in persona, penyidik harus berhati-hati karena salah sasaran juga bukan saja error in persona, tapi terdapat juga istilah dengan aberratio ictus. Ada kesamaan dan ada pula perbedaan antara error in persona dan aberratio ictus. Apa saja perbedaan antara error in persona dengan aberratio ictus? Mari kita simak ulasannya. Error in persona adalah suatu dwelling, suatu salah paham atau kekeliruan dari pihak terdakwa terhadap orang yang dituju. Jadi, error in persona di sini berbicara tentang salah paham tentang objek perbuatan. Sebagai contoh, saya dibayar dan disuruh untuk melakukan penganiayaan terhadap si A. Namun, ciri-ciri si A itu sendiri mirip dengan si B. Lalu, karena ciri-cirinya mirip, saya melakukan penganiayaan terhadap si B. Padahal niat saya adalah melakukan penganiayaan terhadap si A. Dalam hal semacam itu, dikatakan bahwa saya tidak mempunyai kesengajaan untuk melakukan penganiayaan terhadap si B. Karena saya mempunyai niat untuk melakukan penganiayaan terhadap si A. Berhubung ciri-ciri si A mirip dengan si B, sehingga saya salah sasaran. Jika demikian, apakah perbuatan saya melakukan penganiayaan terhadap si B tersebut dapat dipidana? Jawabannya tentu saja dapat. Tetapi ini tergantung daripada bunyi dakwaan terhadap saya di pengadilan. Jika saya didakwa melakukan penganiayaan terhadap si B, tentunya saya tidak bisa dipidana. Karena dalam diri saya tidak terdapat unsur kesengajaan ataupun niat untuk melakukan penganiayaan terhadap si B. Yang ada, niat saya atau kesengajaan saya adalah untuk melakukan penganiayaan terhadap si A. Seharusnya yang didakwakan adalah saya mempunyai niat untuk melakukan penganiayaan terhadap si A, tetapi ternyata yang saya aniaya adalah si B. Sebagaimana rumusan pasal 351 ya, KUHP, di situ mensyaratkan adanya kehendak saya selaku terdakwa yang menginginkan si A itu menjadi luka akibat penganiayaan yang saya lakukan. Tetapi karena terdapat kekeliruan pada saat saya melakukan kehendak saya, yang menjadi luka adalah si B. Padahal si B di luar kehendak saya dalam hal niat untuk melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut. Lalu sebagaimana topik tadi, kita menjelaskan bahwa agar penyidik berhati-hati karena terkait dengan salah sangka juga, selain error in persona, juga ada aberratio ictus. Perbedaan antara error in persona dengan aberratio ictus di sini bahwa saya selaku terdakwa tidak terdapat salah paham. Tidak ada dwelling dalam diri saya. Dikatakan sebagai aberratio ictus itu misalnya, saya memang mempunyai niat untuk melakukan penganiayaan terhadap si A. Tetapi karena si A tadi mengetahui bahwa saya akan melakukan penganiayaan terhadap dirinya, maka dia menghindar. Misalnya, saya mau melakukan pembacokan misalnya kepada si A. Si A mengetahui bahwa dirinya akan dibacok oleh saya. Sehingga karena dia mengetahui hal tersebut, maka dia menghindar. Sehingga bacokan tersebut mengenai si B misalnya. Seperti itu ya. Di sini saya sebagai tersangka tidak melakukan kesalahpahaman sama sekali. Yang ada ialah adanya hubungan sebab akibat yang menjadi berbeda dengan apa yang saya kehendaki. Yang tadinya saya berniat untuk membacok si A, tetapi karena si A menghindar, maka mengenai si B tadi ya, sehingga si B yang mengalami luka. Dalam hal ini, tentunya saya selaku terdakwa bisa dituntut karena
penganiayaan terhadap si A, bukan terhadap si B ya. Karena memang tujuan saya adalah melakukan penganiayaan terhadap si A itu sendiri. Jadi itu perbedaannya antara error in persona dengan aberratio ictus ya. Sekali lagi, kalau error in persona itu terjadi kesalahan objek, artinya saya salah menduga. Yang saya duga yang tujuan untuk saya aniaya itu si A, ternyata si B karena ciri-cirinya mirip misalnya, sehingga saya terdapat kesalahpahaman atau error di situ ya. Sedangkan aberratio ictus itu saya tidak salah paham, saya tidak salah objek. Saya benar-benar melakukan penganiayaan terhadap si A. Tetapi karena si A berhasil menghindar, maka apa yang saya lakukan mengenai si B? Tentunya saya tidak punya niat untuk melakukan penganiayaan terhadap si B, karena tujuan saya adalah melakukan penganiayaan terhadap si A. Itu perbedaannya ya. Sehingga dalam dakwaannya juga tetap dakwaannya adalah saya melakukan penganiayaan terhadap si A, bukan kepada si B. Tetapi si B adalah merupakan objek akibat ya. Akibat dari si A menghindar karena mengetahui saya akan melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Demikian, terima kasih.